Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fathur Hakim, dengan NIM 11 2021 Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan UAS saya. Di sini saya ruang lingkup UAS yaitu pengerjaan modul 13-14, lalu ada project capstone dengan ketentuan manajemen stok obat harus ada dan handling stok habis. Lalu integrasi dengan modul sebelumnya. Untuk isi presentasinya akan mendemo aplikasi menyeluruh, penjelasan alur dari manajemen periksa pasien, manajemen rawat pasien, dan manajemen stok obat. Baik, kita langsung saja ke codingannya. Untuk awalan kita akan mulai dari database. Di sini pada tabel obat saya menambahkan kolom stok dan stok minimum seperti pada project capstone-nya. Lalu di modelnya saya juga menambahkan stok dan stok minimum agar bisa ditambahkan di controllernya nanti. Kita lanjut ke controllernya. Di sini untuk store atau create-nya, di sini saya menambahkan stok dan stok minimum agar bisa untuk di CRD nanti. Lalu sama dengan di update-nya. Sini juga menambahkan stok dan stok minimumnya. Oke, kita lanjut ke indeks atau tampilannya. Di sini akan menampilkan nama obat, kemasan, stok, dan stok status dari stok obat. Nah, di sini data obat diambil dari tabel obat. Nah, di sini menampilkan nama obat dari data obat, kemasan, stok minimum yang berbasis unit. Lalu di sini jika stok habis, maka akan menampilkan stok habis. Jika stok menipis, maka akan menampilkan stok menipis. Dan jika bukan keduanya, maka akan tampil stok masih ada. Kita lanjut ke create-nya. Di sini pada create akan menambahkan nama obat, kemasan, harga, dan di sini ada manajemen stok obat ya. Nah, di sini harus menambahkan stok awal obat, jumlahnya 0 sampai 10.000. Juga ada stok minimumnya. Di sini saya mesetnya minimum 1 dan maksimum 100. Berikutnya ada edit. Ini juga sesuai dengan grade ya. Seperti tadi nama obat, kemasan, harga. Nah, di sini ada stok ya. Ada halaman daftar obat. Nah, stok saat ini, jika stok tersedia dari daftar obat, maka harusnya itu akan tampil nanti stok menipis atau stok habis jika dikurangi dari minimum stoknya. Kita lanjut ke tampilannya. Oke, kita login ke admin terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke manajemen obat. Nah, sini akan menampilkan seluruh obat yang sudah ditambahkan. Kita akan menambahkan obat jantung kemasan tablet. Harga obat jantung sekitar 50.000 per tablet. Nah, di sini stok awal harus lebih dari stok minimumnya. Stok awalnya kita akan set di 100, stok minimumnya di 10. Kita akan simpan. Oke, berhasil disimpan. Oke, di sini ada stok jantung tablet 100 unit minimal 100. Stok masih ada karena lebih dari stok minimum. Coba kita kurangi dari stok minimumnya. Kita edit. Nah, di sini kita ubah ke 9. Lalu kita update. Maka akan menampilkan stok menipis dari daftar stoknya. Karena total stoknya itu kurang dari minimum stok. Kita edit lagi, coba kita habiskan stoknya. Maka akan muncul status stok habis. Karena kan stok dari obat jantung itu habis. Hapus. Oke. Kita lanjut ke periksa pasien. Di periksa pasien ini, ada pasien index untuk menampilkan pasien, jadwal periksa, dan periksa. Di mana jadwal periksa itu diambil dari ID dokter. Lalu ada function create. Di sini menampilkan seluruh jumlah obat yang akan ditampilkan di periksa pasien create. Dan di sini ada store-nya, ada ID daftar poli, catatan, kirim pemeriksaan, dan obat dalam format JSON. Lalu di sini ada grade ya, yang diambil, ID daftar poli yang diambil dari daftar poli, tanggal periksa, pasien, catatan yang diberikan dokter, lalu ada biaya periksa. Di sini ada obat yang diambil dari obat terpilih, lalu detail periksanya akan membuat dari ID yang diambil dari ID periksa, lalu ada data obat yang diambil dari ID, dan jumlahnya yang diambil dari data obat, yang akan dikurangi sesuai dengan data obatnya. Kita lanjut ke indeksnya. Tampilannya di sini ada periksa pasien yang akan menampilkan nomor, nama pasien, keluhan, nama antrian, dan si untuk jadi. Di sini data daftar poli diambil dari daftar poli, akan menampilkan nama, keluhan, dan nomor antrian. Nah, di sini juga akan menampilkan jika di daftar poli ada periksa, maka akan muncul sudah diperiksa. Jika tidak, maka periksa. Dan jika tidak ada daftar untuk diperiksa, maka akan muncul tidak ada pasien yang terdaftar untuk diperiksa. Lanjut ke create. Di sini ada judulnya yaitu pemeriksaan pasien. Nah, di sini dokter bisa memilih obat. Data obat itu diambil dari tabel obat. Nah, di sini nama obat diambil dari data obat, ID-nya juga diambil dari data obat, stok diambil dari data obat, dan harga juga diambil dari
Jika stok kurang dari 0, maka akan dikosongkan. Kita lanjut. Nah, di sini. Jika stok obat kurang dari 0, maka akan muncul stok habis. Jika stok obat mencapai batas minimum, maka akan muncul stok yang tersisa. Jika tidak, maka akan muncul semua. Di sini ada jumlah ya. Itu tentukan, menentukan jumlah obat yang akan diberikan ya. Misal paracetamol 3 dan amoxicillin 1. Lalu ada tambah obat dan catatan. Di sini dokter bisa masukkan apapun catatan seperti minum sebelum makan dan lain-lain. Lalu ada obat terpilih yang sudah dipilih di awal. Lalu terakhir ada total harga yang harus dibayarkan pasien. Oke, kita lanjut. Makin ke pasien. Oke, kita langsung ke daftar poli. Nah, di sini karena tidak ada antrian, kita akan pilih yaitu poli poli gigi. Jadwal periksanya jam 8 sampai ini pada gigi cal. Keluhannya dipilih sakit, sakit sebelah dan berhasil. Ini akan muncul ada riwayat pendaftaran. Oke, kita lanjut ke dokter. Nah, di dokter kita lihat di jadwal periksa. Seperti yang tadi, Selasa jam 8 ya, kita periksa pasien. Nah, sini ada yang kita tambahkan tadi yaitu Andi Pranata, gigi sakit sebelah. Kita akan periksa. Sini kita bisa pilih obat. Karena saya nggak tahu obat gigi apa, kita kasih paracetamol saja. Udah, tambah, dan kita kasih amoxicillin 1. Maka akan muncul di obat terpilih di sini, daftar obatnya. Dan total harganya akan muncul di total harga. Kita bisa masukkan catatan, itu minum setelah makan. Catatannya 1. Nah, simpan, maka akan muncul sudah diperiksa. Kita kembali ke kode. Sini ada riwayat pasien controller. Nah, di sini ada function index untuk penampilan, yaitu akan menampilkan pasien dari daftar poli, jadwal periksa dokter dari daftar poli, dan obat dari daftar periksa. Lalu untuk function show, sini akan menampilkan detailnya, yaitu detail dari user, yang menampilkan pasien dari daftar poli, dokter jadwal periksa dari daftar poli, dan poli itu sendiri dari daftar poli, serta obat dari daftar periksa. Sorry, jadwal periksa. Lanjut, kita ke indeks tampilannya. Sini akan menampilkan judul, riwayat pasien, nomor antrian, nama pasien, keluhan, tanggal periksa, biaya aksi. Nah, di sini adalah untuk periksa yang ditampilkan dari riwayat pasien. Lanjut, di sini apa nama pasien diambil dari daftar poli, keluhannya diambil dari daftar poli, dari lalu jadwal periksa, dan tanggal periksa yang akan muncul secara otomatis. Ada dari periksa. Jika tidak ada riwayat pasien, maka akan muncul belum ada riwayat pemeriksaan. Kita ke halaman detail. Nah, di show ini akan menunjukkan detail riwayat pemeriksaan. Nah, sini informasi pasien, yaitu nama pasien yang diambil dari pasien, daftar poli, dan periksa. Sini juga ada penampilan nomor rekam medis yang diambil dari nomor rekam medis pasien, dan nomor antrian yang diambil dari daftar poli. Sini ada poli yang akan menampilkan nama poli dari poli yang poli dokter yang diambil dari jadwal periksa daftar poli. Lalu ada dokter, nama dokternya yang diambil dari dokter dari jadwal periksa dan tanggal pemeriksaan. Di sini keluhan dari keluhan pasien, lalu ada catatan dokter yang tadi saya tambahkan 3 kali sehari, lalu obat yang diresepkan seperti paracetamol dan amoxicillin tadi. Nah, di sini itu akan menampilkan jika detail periksa lebih dari 0, maka akan menampilkan nama obat, harga, dan total harga obat. Jika tidak ada, maka akan tampil tidak ada obat yang diresepkan. Berikutnya akan menampilkan total biaya pemeriksaan. Oke, kita cek riwayat pasien. Nah, sini ada mata sakit gigi sebelah. Kita lihat detail. Nah, sini akan menampilkan nama pasien, nomor rekam medis, nomor antrian, poli yang diambil, dan nama dokter serta tanggal periksa. Keluhan dari pasien, catatan dokter, resep yang obat yang diresepkan, dan total harga pasien. Sini juga bisa dicetak dalam format PDF. Oh ya, kita tadi menambahkan paracetamol 3 dan amoxicillin 1. Kita cek di admin.
Nah, di sini stok amoxicillin berkurang 1 dan stok paracetamol berkurang 3. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.